Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, nikmat sehat, nikmat hidup, dan tentunya nikmat iman dan Islam yang Allah tanamkan ke dalam hati kita. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah hidupnya. Dan semoga kita termasuk pengikutnya Rasulullah yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah hidupnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan video pembelajaran kali ini sengaja Mister memilih judul tidak sebagaimana materi yang akan kita bahas, namun di sini adalah judulnya berupa suatu frase kata ya, yang mana kita bisa bisa ikuti ya. Kalau kita ikuti, insya Allah kita bisa mendapatkan pembelajaran lebih baik lagi ya, untuk menempa diri kita untuk senantiasa berlatih. Dengan berlatih kita mengasah daya berpikir dan kreatif ya, daya berpikir dan kreatif khususnya dalam pembelajaran matematika ya, karena pembelajaran matematika tentunya ini banyak tantangannya ya. Nah, tentu kita harus menyelami tantangan-tantangan tersebut ya. Dari situ kita menempa diri kita untuk berpikir kritis dan juga kreatif ya. Berpikir untuk kreatif karena banyak cara untuk banyak hal ya, dari konsep dan cara untuk menyelesaikan soal-soal matematika. Ya, ingat kenikmatan dalam belajar matematika itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan banyak berlatih. Ya, tentu setiap orang yang dia mengenyam pendidikan tentu punya pengalaman belajar matematika ya, bahkan dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah ya. Itu pasti punya pengalaman tersendiri ya ketika belajar matematika. Maka dari pengalaman itu ditariklah suatu kaidah kesimpulan ya. Dari hasil belajar dari pengalaman, maka suatu kaidah yang kalau kita tanya kepada siapapun yang punya pengalaman belajar matematika ya, terlebih kepada para pakar matematika, maka kita akan dapati bahwa kenikmatan belajar matematika tidak mungkin didapatkan kecuali dengan banyak berlatih ya. Marilah kita banyak berlatih, latihan soal ya, terlebih kita ingin menghadapi PTS sebentar lagi ya. Nah, untuk pembahasan soal kali ini ya, semoga bisa dapat membantu ya nanti kalian dalam mempersiapkan PTS nanti ya. Ini tentu batasan materinya adalah yang sudah kita pelajari, yaitu pola bilangan dan koordinat kartesius. Ya, kita bahas soal yang di slide ini. Fokus ya. Kita lihat di sini, ini model soal cerita ya. Dalam suatu gedung pertunjukan terdapat 12 baris kursi. Pada baris pertama terdapat 10 kursi, baris kedua 13 kursi, baris ketiga 18 kursi, dan baris keempat 25 kursi. Tentukan jumlah kursi pada baris terakhir dan jumlah seluruh kursi dalam gedung tersebut. Ya, tentu kita bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan soal ini ya. Nah, kalau kita susun bilangan kursinya
dari baris pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai baris terakhir berarti baris yang ke-12 ya. Nah, kita lihat polanya. 10 ke 13 selisihnya 3, kemudian 13 ke 18 selisihnya 5, 18 ke 25 selisihnya 7, 3 ke 5 selisihnya 2, 5 ke 7 selisihnya juga 2. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa ini adalah pola bilangan tingkat 2 ya, karena selisih pada tingkat 2 selisihnya sama, yaitu sama-sama 2. Pada pola bilangan tingkat 2, maka kita gunakan bentuk umum untuk penyelesaian soal pola bilangan tingkat 2 adalah UN sama dengan AN pangkat 2 plus BN plus C, sebagaimana yang sudah sering kita bahas ya. Nah, ingat terlebih dulu kita cari variabel A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Persamaan yang kita gunakan adalah mulai dari yang bawah, yaitu 2A sama dengan 2. Ya, pada selisih 2-nya itu berarti selisih pada tingkat 2, yang konstan, yang sama. Kita gunakan persamaan 2A sama dengan 2. Berarti 2-nya pindah ruas ke sebelah kanan, maka A-nya sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Setelah ketemu variabel A-nya 1, lanjut kita cari untuk variabel B-nya berapa ya, dengan menggunakan persamaan, yaitu selisih pada tingkat pertama. Yang pertama ya, yang suku pertama yaitu 3. Nah, 3 yang ini 3 menggunakan persamaan 3A plus B sama dengan 3. 3-nya sudah, A-nya kita sudah cari 1, berarti 3A, 3 dikali 1 adalah 3, ditambah B sama dengan 3, maka B-nya 3-nya pindah ruas, sebelah kiri ditambah, pindah ke kanan, jadi dikurang. 3 dikurang 3, jadi B sama dengan 0. A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, kemudian kita lanjut untuk mencari variabel A-nya berapa ya, dengan menggunakan persamaan yang suku pertama, yaitu A plus B plus C sama dengan 10. A-nya 1 ditambah B-nya 0 ditambah C sama dengan 10. Maka C sama dengan 1-nya pindah ruas ke kanan, di sebelah kiri ditambah, pindah ke kanan jadi dikurang. Atau negatif 10 dikurang 1 sama dengan 9. Jadi C-nya sama dengan 9. Langkah berikutnya adalah substitusi nilai A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 9 ke dalam bentuk umum UN sama dengan AN pangkat 2 plus BN plus C. Maka UN sama dengan 1 dikali N pangkat 2 ditambah BN ya, B-nya 0 berarti 0 dikali N ditambah C, C-nya 9. Nah, bentuk umum yang lebih spesifik lagi adalah untuk soal pola bilangan tingkat 2 ini adalah UN sama dengan N pangkat 2 ditambah 9. Kita cari baris yang ditanyakan, yaitu baris terakhir, berarti suku yang ke-12 ya. Berarti N-nya sama dengan 12. 12 pangkat 2 ditambah 9. 144 ditambah 9 sama dengan 153. Kemudian tentukan jumlah seluruh kursi dalam gedung tersebut. Ya, berarti kita jumlahkan dari suku pertama sampai suku ke-12. Mister belum temukan formula khusus untuk penjumlahan pada pola bilangan suku-suku tingkat 2 ya, maka secara manual kita jumlahkan dari suku pertama 10 tambah 13 tambah 18 tambah 25 tambah 34 tambah 45 tambah 58 tambah 73 tambah 90 tambah 109 tambah 130 ditambah 153 ya, 12 sukunya dijumlahkan.
sama dengan 758. Berarti 758 ada 758 kursi dalam gedung tersebut. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 2. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian membentuk barisan geometri. Jika panjang tali terpendek 10 cm dan tali terpanjang 160 cm, panjang tali mula-mula adalah seutas tali dipotong menjadi 5, berarti ada 5 potongan. Nah, kelima potongannya ini membentuk barisan geometri, ya, polanya pola geometri. Kalau pola geometri berarti antara suku dengan suku berikutnya menunjukkan adanya rasio yang sama, rasio yang konstan. Ya, diketahui di sini suku pertamanya itu A sama dengan 10 cm. Berarti yang terpanjang adalah suku terakhir, yaitu suku kelima. Suku kelima berarti U5. U5 itu berarti persamanya AR 160 sama dengan AR pangkat 4. Ya. Suku kelima persamaannya berarti AR pangkat 4 sama dengan 160. Kalau suku ke-10 berarti AR pangkat 9. Kalau suku ke-20 berarti AR pangkat 19. Ya, selalu seperti itu pada pola geometri. Nah, di sini persamaan 160 sama dengan AR pangkat 4, artinya A dikali R pangkat 4. Ya. Kita susun seperti ini persamaannya, kemudian substitusi nilai A sama dengan 10 ke dalam persamaan 160 sama dengan AR pangkat 4. Sehingga persamaannya menjadi 160 sama dengan A-nya 10, berarti 10 R pangkat 4. Maka R pangkat 4 sama dengan 10-nya pindah ruas gabung dengan 160. Di sebelah kanan dikali 10, pindah ruas gabung sama 160, berarti 160 dibagi 10 sama dengan 16. R pangkat 4 sama dengan 16, maka R-nya sama dengan 2. Ya, karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Setelah ketemu R-nya sama dengan 2, yang ditanyakan adalah panjang tali mula-mula, ya, sebelum dipotong, ya. Berarti potongan-potongan ini kita jumlahkan, ya, kelima potongan talinya kita jumlahkan, itu adalah panjang tali mula-mula. Kita bisa menggunakan rumus SN pada barisan geometri. Jumlah N suku pertama. Di sini ada 5 suku, ya. Karena rasionya sama dengan 2, artinya lebih dari 1, maka kita menggunakan rumus SN sama dengan U1, ya, atau A dalam kurung R pangkat N min 1 per R dikurang 1. Berarti yang kita cari adalah S5, ya, penjumlahan 5 suku pertama. U1-nya adalah 10. R pangkat N, N-nya 5, berarti 2 pangkat 5 dikurang 1, dibagi R min 1, berarti 2 dikurang 1. 2 pangkat 5 itu 32, ya, 32 dikurang 1 berarti 31. 31 dikali 10 berarti 310, dibagi 1, berarti 310 cm. Nah, itu adalah panjang tali mula-mula adalah 310 cm. Nomor berikutnya, nomor 3. Ini soal koordinat Kartesius. Tentukan luas bangun yang dibentuk titik koordinat P min 3,3, Q 3,3, R 3, min 3, dan S min 3, min 3. Nah, kita tentukan masing-masing titik kedudukannya pada bidang koordinat Kartesius. Mulai dari min 3, 3 titik P, ya. Berarti mulainya dari min 3, berarti kita lihat ke kiri. Kita lihat ke kiri, kita tandain min 3 di situ, ya. Titik
pandangan mata kita ke min 3 di sebelah kiri. Kemudian 3 positif. Positif berarti lihat ke atas ya. Min 3,3. Kemudian titik Q ya. Titik Q 3,3. 3-nya positif, X-nya positif, Y-nya juga positif. Ya, lihat X dulu berarti sebelah kanan ya. Dilihatnya sebelah kanan. Yang sumbu X-nya posisinya sebelah kanan, yaitu pada koordinat 3. Kemudian 3 lagi, Y-nya 3 berarti lihat ke atas ya. Maka tandain titiknya di situ, titik Q koordinatnya 3,3. Kemudian berikutnya adalah S min 3, X-nya negatif berarti lihat ke sumbu X kiri ya, min 3, min 3. Min 3-nya lagi berarti ke bawah. Ya, lihat sumbu Y ke arah bawah. Ya, kemudian titik temunya ditandain min 3, min 3. Kemudian titik R, 3-nya positif berarti ke kanan. Sumbu X sebelah kanan, kemudian min 3 ke bawah. Ya, titik temunya ditandain titik R, koordinatnya 3, min 3. Kita hubungkan ke 4 titik ini, ternyata bangunnya adalah bangun persegi ya. Kalau kita hitung petak-petaknya dari titik P ke titik Q, kemudian dari titik Q ke titik R ke titik S, dari S ke P, maka kita dapati ada 6 satuan ya. Kita hitung ada 6 satuan, berarti bangunnya persegi, di mana persegi itu adalah berarti sisi kali sisi. Berarti luas bangunnya adalah 6 kali 6 sama dengan 36 satuan luas. Berikutnya nomor 4, koordinat titik R berada di tengah-tengah garis PQ. Jika titik P min 3,3 dan Q 5,5, koordinat titik R adalah, kita tentukan titik P dan titik R-nya, titik Q-nya. Titik P min 3,3, ya min 3 berarti sebelah kiri, X-nya min 3 berarti lihat ke kiri, kemudian Y-nya 3 berarti lihat ke atas, titik temunya kita tandain. Nah, itu adalah titik P min 3,3. Kemudian titik Q 5,5. 5-nya positif, berarti X-nya positif, sumbu X ke sebelah kanan, koordinat 5, kemudian min 5. Min 5 berarti ke bawah. Ya, dari kanan kemudian lihat ke bawah min 5. Maka titik temunya kita tandain koordinat titik Q 5, min 5. Nah, kita hubungkan, ini membentuk suatu garis. Pertanyaan adalah titik R tengah-tengah garis PQ ya. Nah, tengah-tengah garis PQ ini koordinatnya berapa? Ya, itu pertanyaannya. Karena posisinya di tengah-tengah, maka kita ambil rata-ratanya ya. Rata-ratanya berarti yang titik P dan titik Q, koordinat X-nya dijumlahkan dibagi 2. Begitu juga dengan Y. Ya. Koordinat Y-nya dijumlahkan dibagi 2. Kita lihat di sini, yang R itu min 3. Koordinat X-nya min 3, kemudian Q koordinatnya 5, min 3 tambah 5, berarti rata-ratanya adalah dibagi 2. Kemudian koordinat Y-nya 3 ditambah min 5, 3 ditambah min 5 dibagi 2. Min 3 ditambah 5 berarti 2, 2 bagi 2 berarti 1. Ya, ini untuk koordinat X-nya. Kemudian Y-nya 3 ditambah min 5 berarti min 2. Min 2 dibagi 2 adalah min 1. Berarti titik tengahnya adalah koordinat R 1, min 1 ya. Titik R 1, min 1 berarti di sini kita lihat di situ ada titik R-nya berada di tengah-tengah garis PQ. Ya, jadi untuk menentukan
tengah-tengah suatu ruas garis pada bidang kartesius, tinggal kita jumlahkan. Berarti X dijumlahkan sesama X ya, dari kedua titik tadi, kemudian Y dengan sesama Y, dan masing-masing dibagi 2. Nah, maka kita akan temukan titik tengahnya pada suatu ruas garis. Demikian yang bisa Mr. sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.